Oke, baiklah, di sesi kali ini saya masih membuka file yang kosong drawing 1. Oke. Gridnya tetap saya nampakkan, ya, pengaturannya tetap, yaitu snap spacingnya 1, grid X spacingnya juga 1, dan grid Y spacingnya juga 1. Oke. Oke. Nah, jika kita ingin menggambar sebuah objek dengan bentuk persegi 4, maka kita bisa mengakses perintah rectangle. Anda bisa mengakses perintah tersebut melalui toolbar draw ataupun dengan mengklik menu draw kemudian pilih rectangle, atau cukup dengan mengklik di command line tuliskan rectangle. Oke, saya skip untuk membatalkan, atau cukup saja Anda tulis rectangle. Oke, nah, seperti ini. Nah, di sini ada pilihan specify first corner point or. Ini artinya Anda bisa memilih poin pertamanya, atau Anda bisa memilih pilihan yang ada ini, chamfer elevation, ya, masing-masing. Kalau Anda ingin memilih pengaturan chamfer, misalkan Anda tekan C. Jika ingin elevation, tekan E. Nah, untuk kali ini kita pilih saja first corner point-nya, yaitu titik pertamanya. Oke, misalnya saya on-kan snap-nya, misalkan saya pilih di titik ini, ya. Udah. Nah, kemudian di sini akan muncul lagi, ya, pertanyaan specify other corner point. Artinya kita menentukan poin yang lainnya, yaitu misalnya di sini klik. Oke, maka seperti itu. Oke, saya undo untuk membatalkan. Kita coba lagi rectangle. Nah, untuk poin pertamanya kita pilih lagi di sini saja. Oke. Setelah itu, nah, di sini specify other corner-nya kita tuliskan secara presisi. Misalnya kita ingin membuat persegi 4 dengan panjang 5 dan tinggi atau lebar 4. Berarti add 5,4. Enter. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Oke, jadi hasilnya adalah sebuah persegi 4, ya, lebarnya 1 2 3 4 5, dan panjangnya 1 2 3 4 5, lebarnya 1 2 3 4. Oke. Jadi seperti itu. Jadi dengan menuliskannya secara tepat di command line, kita akan mendapatkan sebuah persegi panjang yang presisi sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya undo, saya akan buat lagi rectangle. Nah, kali ini saya pilih di sini, ya. Kemudian di sini saya tuliskan misalkan lebarnya itu 5,9, ya. Koma itu ditulis dengan tanda titik. Kemudian yang tadi adalah panjang dan lebarnya misalkan 3,4. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Jadi itu kelebihannya kalau kita menuliskan panjang dan lebar melalui command line. Oke, saya undo lagi. Nah, ketika kita mengakses perintah rectangle, nah, di sini di samping kita bisa langsung memilih poin pertama, ya. Kita juga bisa mengatur chamfer elevation, fillet, thickness, dan width. Nah, misalkan kita ingin mengatur dulu chamfer, ya. Maka di sini kita tentukan misalnya specify first chamfer distance. Misalkan nilainya 0,5, ya, untuk yang ini.
Nah, kemudian yang kedua nilainya 1, atau ini nilai sebelumnya 1, berarti kalau kita enter maka nilai yang dipilih tadi adalah 1. Nah, oke, chamfernya tadi sudah diatur. Yang pertama nilainya 0,5 dan yang kedua 1. Setelah itu kembali kita tentukan first cornernya. Nah, oke, misalkan diawali di sini. Oke. Nah, setelah itu kita buat misalnya panjangnya 5, lebarnya 4. Maka hasilnya adalah seperti ini. Setelah kita mengubah pengaturan chamfer. Oke, jadi dengan mengatur chamfer, persegi 4 yang kita buat ada patahannya. Tadi ini patahan 1 unit, ini 0,5 unit. Oke, ini juga sama 1, 0,5. Anda bisa mengatur chamfer menjadi misalnya 1 unit dan 1 unit. Nah, jika kita mengakses perintah rectangle lagi, kemudian misalnya langsung saja menggambar, memilih, akan terus seperti ini. Oleh karena itu kita harus mengembalikannya lagi ke ini, 0. Ini bisa 1 atau 0, misalnya 1. Oke, maka ketika ini tidak akan ada patahan lagi. Oke. Oke, saya unduh saja dulu. Selain mengatur chamfer, yaitu mengatur patahan di setiap ujung persegi 4, kita juga bisa mengatur fillet, yaitu untuk mengatur bulatan di setiap ujung persegi 4. Oke, sekarang saya akses lagi rect untuk mengakses perintah rectangle. Jadi selain rectangle bisa juga Anda tuliskan rect. Kita atur nilainya adalah fillet F. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan radiusnya. Oke, misalnya radiusnya 1. Oke, enter. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menentukan poin pertamanya, misalkan dari sini saja. Oke. Setelah itu Anda tentukan panjang dan lebarnya, misalnya 3,2. Oke, 3,5 misalkan. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Ada bulatan dengan radius 1 unit. Oke. Nah, sekarang jika kita membuat persegi 4 dengan radius bulatannya 0,5, maka seperti tadi. Ini berarti 0,5. Kemudian Anda pilih misalkan dari sini. Oke. Sebesar sama seperti tadi 3,5. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Jadi setiap kita menggambar rectangle maka akan sesuai dengan pengaturan yang terakhir. Karena itu kita kembalikan lagi rectangle, filletnya menjadi 0. Oke. Oke, saya hapus. Oke, terakhir nilai yang akan kita atur yaitu nilai width. Nah, berarti W di sini kita atur. Nah, tebal dari persegi 4 yang akan kita buat itu berapa? Misalnya tebalnya 2. Oke, 1 saja misalnya. Oke. Nah, kemudian kita pilih di sini. Nah, poin pertamanya, luasnya misalkan 6,4. Maka jadi
tebalnya adalah 1 unit. Oke, kita kembalikan lagi ke awal, itu 0. Oke ya, jadi itu tadi ya cara penggunaan perintah rectangle untuk membuat objek persegi